Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah banyak banget nih ya teman-teman yang ikutan. Dan karena sekarang juga nih teman-teman, udah masuk jam 1, artinya sebentar lagi kita bakal mulai nih teman-teman untuk kegiatan webinar mental health dengan tema self-love, self-care for self-confidence. Tapi sebelumnya teman-teman, mari bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita semua bisa berkumpul pada webinar mental health, self-love, self-care for self-confidence. Dan tak lupa kepada selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada junjungannya, dan juga insya Allah sampai kita hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Ketua BEM Kema FMIPA Unpad, dan teman cerita atau Teta yang sudah hadir pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci yang akan dibacakan atau ditilawahkan oleh Kang Zilal. Kepada Kang Zilal, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Zilal yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Nah, tapi nih ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Alham Nova Mahendra. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, angkatan 2019. Dan di sini aku sebagai MC untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Nah, tapi ini kayaknya belum lengkap kalau kita belum nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian himne Unpad, dan juga himne MIPA. Nah, kepada operator, mangga untuk diputar terlebih dahulu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan anak
tempat bernaung. Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Berdedikasi untuk negeri, selalu berkarya untuk bangsa, tetap bersatu untuk Indonesia dalam satu HMIPA. Mari berdiri, langkahkan kaki dan berjuang bersama-sama, banggakan diri dan raih prestasi dalam satu FMIPA. Mari berjuang bersama-sama, walau rintangan kan menghadang, selalu bersama untuk selamanya dalam satu FMIPA, dalam satu Baik, terima kasih kepada operator yang telah memutarkan lagu-lagu untuk membuat kita semakin lebih merasakan nikmatnya atau keseriusan dalam webinar pada siang hari ini. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BEMKEM 4. Tapi ini sebelumnya aku pengen nanya-nanya kabar dulu teman-teman nih. Nah, ini teman-teman dari mana semua sih? Ada yang mau jawab dulu nggak? Atau mungkin teman-teman apa kabarnya, terus lagi pada ngapain sekarang, terus senang nggak sih gitu ikut webinar pada siang hari ini gitu? Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Ini soalnya udah ada 69 orang dan pasti bakal banyak banget sih orang-orang yang bakal join lagi nantinya, walaupun emang akan sedikit terlambat gitu ya teman-teman. Nah, aku mau nanya dulu teman-teman, apakah ada di sini? Wah, nampaknya lagi pada siap-siap ya buat pada on cam, karena acara ini emang pada keren banget dan emang bakal sangat bermanfaat banget nih. Karena aku pun udah sempat baca nih harapan teman-teman ketika nanti ikut webinar ini, harapannya apa sih gitu loh. Ini yang pertama nih ya, harapannya adalah tidak ada lagi yang mengalami permasalahan kesehatan mental, khususnya di FMIPA. Kemudian yang kedua, semoga isu tentang mental health ini bakal hilang dan bisa berkurang. Lalu yang ketiga nih, kita bisa lebih saling menjaga diri dan membantu teman-teman yang terkena mental health. Kemudian juga semoga KMMIPA bisa lebih mengetahui tentang arti dari pentingnya mental health itu sendiri.
Pokoknya bakal banyak banget harapan-harapan yang teman-teman insya Allah bakal dapat pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Oke, selanjutnya bakal ada sambutan dari Ketua BEM Kema FIPA Unpad, di mana Ketua BEM ini emang sosok yang sangat keren banget ya. Dia adalah orang yang di FIPA itu nomor 1 banget dan pokoknya sangat inspiring banget. Karena acara ini terlaksana karena ada ide dari Kang Alifrian Hidayat. Kepada Kang Alifrian Hidayat, waktu tempat kami silakan. Terima kasih Kang Ahlam. Aduh, malu banget tadi dibilangin kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini teman-teman yang hadir di kegiatan webinar saat ini selalu sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur dulu nih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di siang yang cerah ini. Ya meskipun ini kan banyak banget ya orang-orangnya dan dari berbagai macam daerah, tapi di hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kegiatan webinar MIPA Sayang Kamu. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman dari Departemen Departemen Advokasi Pelayanan Mahasiswa yang sudah mengadakan kegiatan webinar di hari ini. Lalu berterima kasih juga kepada Kak Anggi yang sudah sempat menyempatkan diri untuk menjadi pemateri ya untuk bercerita bersama kami di hari ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ini adalah tentang kesehatan mental yang dimana kesehatan mental sendiri menjadi salah satu concern bagi BEM Kema FMIPA Unpad di tahun ini. Dan kita tahu juga beberapa tahun ke belakang bahwa di Unpad itu sempat ramai ada beberapa mahasiswanya yang bunuh diri karena memang entah mereka punya masalah apa. Jadi di hari ini kita memiliki tema tentang self-selfan, tentang diri-diri. Tadi ada self-love, self-care, dan semacamnya. Itu dengan harapan bahwa pada saat ini nih, di dalam masa pandemi, ya kita tahu juga bahwa banyak orang yang istilahnya kekurung di rumah, nggak bisa kemana-mana, itu mempengaruhi kesehatan dari mental tiap orangnya. Jadi harapannya dengan hari ini bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, yang dimana interaksi kita dengan orang lain berkurang, kita dapat tetap menjaga nih kesehatan mental kita. Kita dapat tetap menjaga agar diri kita selalu bahagia. Dan harapannya tadi juga benar. Harapannya bahwa ke depannya Kema FMIPA tuh bisa semakin lebih bahagia lagi. Kalau bisa mah nggak ada lagi yang memiliki permasalahan di mentalnya. Semua mengalami mental yang sehat dan mental yang kuat. Mungkin itu aja. Jadi hari ini harapannya semua teman-teman bisa bahagia setelah mengikuti kegiatan di webinar hari ini. Karena kita di Unpad ya, kan kalau biasanya aku kamu kita, salam satu Unpad, tapi buat hari ini khusus, setelah ini aku kamu kita, jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Alifrian Hidayat yang telah memberikan sambutan selaku Ketua BEM Kema FIPA Unpad tahun 2020 Kabinet Fija. Benar banget tadi kalau kata Kang Rian bilang ya, aku kamu kita. Tadi apa Kang jawabnya Kang? Jangan lupa bahagia. Oke, kita coba teman-temannya sekali kita cobain ya. Oke, pimpin ya, nanti teman-teman tinggal jawab. Boleh di on mic dulu sebentar ya teman-teman. Kalau aku bilang aku kamu kita, teman-teman bilang jangan lupa bahagia. Gitu ya teman-teman. Udah siap ya? Siap. Siap, Kang. Oke, siap. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Aku kamu kita, jangan lupa bahagia. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren banget. Wah, ini emang salah satu permasalahan yang emang banyak banget di dunia perkuliahan ya teman-teman. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita bakal langsung aja melihat siapakah pembicara yang akan hadir memberikan pematerian pada siang hari ini. Ini ada Mbak Anggi, atau Teh Anggi ya, dipanggilnya Teh Anggi Mayangsari, yang merupakan mahasiswa Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Pajajaran. Dan kalau misalkan teman-teman lihat nih di CV-nya ini emang wah bakal banyak banget nih achievement dan organisasi dari Teh Anggi itu sendiri. Aku bakal cari sedikit aja. Jadi Teh Anggi ini merupakan founder dari Tanya Psikologi nih. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin udah follow atau belum nih, jangan-jangan ya, jangan lupa buat di follow Instagramnya di @tanyapsikologi karena itu
merupakan bentukan dari Teanggi. Kemudian untuk achievement sendiri, Teanggi juga merupakan presenter dan author pada International Conference of Engineers on Cultural Psychology pada tahun 2019. Kemudian juga Teanggi menjadi runner-up Speaker of National Psychology Debate Competition di Bali tahun 2017. Dan untuk organisasi sendiri, Teanggi merupakan founder dari Tanya Psikologi, kemudian pernah juga menjadi program manager di Radio Unpad pada tahun 2015 dan 2016. Pokoknya bakal banyak banget nih yang bakal Teanggi ceritain pada siang hari ini karena Teanggi ini merupakan orang yang sangat-sangat inspiring. Kalau gitu kita panggil bareng-bareng ya teman-teman untuk Teangginya. Kita sebutin atau kita panggil bareng-bareng, kita panggil 3 kali ya kayak Teanggi, Teanggi gitu ya teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. Teanggi. Teanggi. Oke, langsung masuk nih. Halo semuanya. Halo Teanggi. Hai, Teh. Teh. Aku di sini tuh jadi ngerasa langsung kayak S1 lagi ya. Dulu aku S1-nya psikologi Unpad, terus dengan suasana tadi ada himne-himne, terus dipanggil-panggil kayak gitu jadi ingat wah kayak organisasi waktu S1 ya. Seru. Oke, kalau gitu, tapi ini suara aku kedengeran ya. Jadi nanti kalau misalnya secara teknis suara aku kurang kedengeran atau ada video yang ngelek-ngelek, kabarin aja ya, mungkin untuk MC juga. Oke, kalau gitu, nah, jadi aku berharap di sini teman-teman semua yang hadir bisa secara aktif gitu ya, nanti kita diskusi, kita berbagi. Karena di sini juga mungkin perlu aku sampaikan bahwa, bukan berarti aku yang paling tahu ya teman-teman ya. Jadi, bisa jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya pendapat atau punya pandangan lain gitu, boleh banget untuk di-share di sini karena kita belajar bersama ya. Oke, tadi, sempat dibahas nih sama MC dan ketua BEM-nya terkait mental health gitu. Gimana sih situasi mental health, sekarang, bukan cuma di Unpad ya, tapi di Indonesia, di dunia pun, sebenarnya masih ada masalah-masalahnya itu dan, kita masih berusaha gitu untuk mengatasinya gitu. Cuma sebenarnya aku pribadi senang banget gitu ya, sekarang banyak orang-orang yang udah ya? Ah, sekarang, banyak orang-orang yang udah aware gitu sama mental health, sedikit demi sedikit aware gitu ya. Cuma mungkin, memang perlu di-refresh terus nih gitu biar kita lebih, aware juga sama diri sendiri karena kalau misalnya sekedar tahu aja nih mental health itu apa, terus mungkin di antara teman-teman juga banyak yang googling gitu ya tentang, disorder-disordernya, terus, apa fenomena-fenomenanya gitu. Nah, kalau sekedar tahu, sebenarnya itu belum cukup juga gitu, tapi, semua kita bisa sampai menerapkan ke diri kita sendiri gitu ya, untuk menjaga mental health ini gitu. Nah, tapi untuk di hari ini, kita memang, sesuai request dari panitia juga, lebih spesifik, tentang self gitu. Karena kalau misalnya kita bahas mental health secara keseluruhan, kayaknya mungkin teman-teman di sini akan selama 1 semester ya. Karena banyak banget itu, materinya, kontennya gitu. Jadi, kita coba, bahas lebih spesifik, dari ini salah satu bagian dari mental health dan ini bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan mental kita, gitu. Oke, tapi sebelum aku share nih belum dulu. Bentar ya, operator mau balik dulu ya, oke. Tapi sebelum aku share, terkait materinya sekarang, aku pengen tahu dulu dong, teman-teman seperti apa sih suasana hatinya sekarang? Apa sih yang sekarang lagi dirasain? Teman-teman boleh share 1 atau 2 kata, misalnya nih, excited, ceria, bangga, kecewa, merasa gagal, apapun itu yang teman-teman lagi rasain saat ini, di detik ini, teman-teman boleh, share sekarang di chat di Zoom ini ya. Aku pengen tahu dulu nih. Silakan boleh di-share. Hampa, oke, terima kasih. Yang lain, yuk, overthinking, nggak tahu teh ragu. Oke, thank you. Yang lainnya lagi? Jenuh, excited. Oke, ada lagi? Jenuh, bimbang, bingung, bosan, overthinking, jenuh, capek, sedih banget. Oke. 6, bosan, capek, menyesal, lelah, overthinking. Oke, selesai ya. Oke, boleh teman-teman cukup. Tadi udah cukup menggambarkan ya dari perwakilan jawaban-jawabannya. Oke, kalau yang kita lihat ya,
Kayak Dini tuh nggak ada memihak aku, oke. Kalau yang kita lihat ya, tadi banyaknya tuh overthinking, jenuh, capek gitu ya, ada juga yang excited gitu, tapi ternyata sebagian besar yang tadi dari teman-teman udah share, itu lebih ke, perasaan-perasaan yang tidak mengenakan gitu ya, yang bikin kita nggak nyaman gitu. Tapi nggak masalah, kita nggak harus selalu bahagia kok, kita nggak harus selalu baik-baik aja. Oke, terima kasih bagi yang udah share tadi perasaannya. Mudah-mudahan materi yang nanti aku, jelaskan atau sampaikan ini bisa memenuhi ekspektasi teman-teman ya dan bisa menjadi vitamin buat teman-teman nanti setelah selesai ikut webinar ini. Oke, kalau dari judulnya nih, mencintai diri sendiri untuk membangun kepercayaan dan kesehatan diri gitu ya. Oke, nah ini nanti kita akan bahas tentang self love, ada self healing dan self confidence. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, ada nggak sih di antara kita yang ngerasa kalau misalnya kita bilang nih ke teman kita atau kita bilang ke pacar misalnya kayak, "Aku tuh pengen diperhatiin loh, aku tuh pengen disayang," gitu. Kita ngerasa itu adalah hal yang, "Ih kayak cheesy gitu deh, lebay deh lo," misalnya kayak, apa sih, minta-minta perhatian misalnya kayak gitu dan itu membuat kita malu jadinya. Padahal kita itu sebenarnya sebagai manusia, kita tahu ya semuanya kalau kita makhluk sosial ya. Nah, di sini kita itu memang secara fitrahnya, kodratnya manusia itu punya kebutuhan untuk dicintai, teman-teman. Punya kebutuhan untuk, disukai, punya kebutuhan untuk diterima oleh orang lain gitu. Jadi kalau di sini kata Carl Rogers, "The person develops a need to be loved, liked, or accepted by another person." Jadi kalau ketika kita merasa, "Aduh aku tuh pengen disayangin loh sama orang lain, aku tuh pengen ada orang yang merangkul aku, mendukung aku," gitu. Itu wajar, teman-teman nggak perlu malu, karena itu wajar, kita sebagai manusia gitu. Memang itu bukan suatu pilihan, "Aku nggak mau ah punya kebutuhan itu," nggak bisa juga gitu ya. Itu yang perlu kita, apa ya, ketahui juga, jadi kalau misalnya teman-teman ingin dicintai, disayangi oleh orang lain, nggak apa-apa diungkapkan aja, nggak apa-apa disampaikan aja gitu, karena itu kebutuhan setiap manusia. Mungkin pertanyaannya, "Tapi enggak kok Teh, ada yang apa sih, ada yang kayaknya nggak butuh orang lain deh, kayaknya dia cuek-cuek aja, kayaknya dia bisa kuat hidup sendirian," gitu. Who knows? Kita nggak pernah tahu di baliknya seperti apa kan. Mungkin lebih ke ada orang yang mengungkapkan, ada orang yang nggak mengungkapkan, gitu. Oke, next. Nah, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk mencintai kita. Setuju nggak? Iya ya? Kayak misalnya, ini Mas, kita tuh punya kebutuhan nih untuk dicintai. Tapi kenyataannya ternyata kita nggak bisa, meminta orang lain atau maksa orang lain untuk mencintai kita gitu. Jangankan, cowok atau cewek yang kita suka lah, yang kita kecengin gitu ya, orang tua pun bisa jadi nggak memenuhi itu gitu. Mungkin ada di antara kita yang, merasa bahwa, "Kok aku nggak diperhatiin ya sama papa mama," gitu, "Kok kayaknya mereka sibuk sama urusannya sendiri ya, jadi kayak aku diabaikan," gitu. Eee even orang tua kita pun kita nggak bisa kendalikan kan. Meskipun misalnya kita udah bilang kayak, "Mah, bisa nggak sih perhatiin aku sebentar aja?" gitu. "Bisa nggak sih ada waktu, at least weekend deh," misalnya gitu. Atau, "Bisa nggak sih nanya kabar aku, nanya apa yang lagi aku rasain," gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, meskipun kita udah ngungkapin, kita udah menyampaikan, tetap aja kan, kita nggak bisa memaksa misalnya, "Mah, sayang nggak sama aku sekarang? Kalau enggak, aku bakal, ngapain," gitu. Kan nggak bisa kayak gitu juga ya, gitu. Tetap perasaan setiap orang itu dikendalikan oleh dirinya sendiri juga, gitu. Kita nggak bisa dan kita nggak punya hak dan kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Nah, jadi ya oke. Oh ya, tidak yang bahkan membuat kita merasa bahwa tidak ada orang mencintai kita di dunia ini, gitu kan. Mungkin sebenarnya enggak yang benar-benar nggak ada ya. Kita kan suka mengeneralisasi ya, misalnya kita merasa, eee, nggak ada sahabat yang mendukung kita, terus orang tua di rumah juga kurang perhatian, lantas kita, bilang, "Nggak ada orang yang mencintai aku di dunia ini," misalnya gitu. Padahal mungkin kayak, pacar, temen, atau saudara siapa, ada juga yang sayang sama kita, tapi kita generalisasi itu. Cuma perasaan itu wajar kok ada, ketika kita merasa bahwa
orang yang signifikan untuk kita, orang yang, kita sayangi gitu ya, itu mereka nggak berbalik sayang sama kita, itu pasti, bukan pasti ya, tapi cenderung akan membuat kita merasa, "Kayaknya nggak ada orang yang sayang aku di dunia ini," gitu. Nah, terus gimana dong ketika kita, punya kebutuhan untuk dicintai, tapi kenyataannya nggak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu untuk kita, gitu. Nah, next, that's why we need self-love. Oleh karena itu, kita butuh self-love, mencintai diri kita sendiri, gitu. Jadi, ini bukan narsis ya, kan banyak juga nih orang yang nanya, emang kalau mencintai diri sendiri itu nggak narsis ya gitu kan berarti dia kayak selfish gitu. Enggak, itu beda gitu. Karena mencintai diri sendiri itu lebih ke melihat diri kita secara objektif. Bukan berarti kita yang, membangga-banggakan diri sendiri gitu, "Hai, gue keren loh, gue pinter banget, gue paling hebat ya dari yang lain ya." Enggak, bukan berarti kayak gitu, bukan berarti menjadi yang terbaik, bukan berarti menjadi juara, bukan menjadi yang terkeren, menjadikan diri sebagai orang yang paling hebat daripada orang lain, nggak kayak gitu. Next. Nah, jadi apa sih mencintai diri sendiri itu? Mencintai diri kita sendiri dengan, apa adanya dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri menuju versi terbaik diri kita, gitu. Jadi di sini aku sengaja bold ya, apa adanya. Mmm, Kalau misalnya nih, teman-teman ketika mencintai orang lain, kalau mencintainya dengan tulus, kita, mencintai dia apa adanya kan. Kita nggak mencintai dia dengan syarat gitu. Mmm, Misalnya, kalau yang sekarang ini masih muda kayaknya belum ada yang nikah juga kali ya. Misalnya ada yang, udah punya pacar gitu, kan ada ya kalau yang ditanya, "Lu suka sama dia karena apa sih?" Ya cocok aja, eee, by no reason gitu, gitu. Jadi kayak kalau kita betul-betul mencintai seseorang, biasanya yang nggak ada syaratnya gitu ya, kita mencintai dia aja gitu, dengan apa adanya dia, dan kelebihan dan kekurangannya dia gitu kan. Nah, begitupun dengan kita mencintai diri kita. Kita ngelihat diri kita ya apa adanya kita, dengan kekuatan kita dan kelemahan yang kita punya gitu, dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri menuju versi terbaik diri kita. Teman-teman, aku rasa sebagian besar pasti punya impian ya, punya diri yang ideal gitu. Kayak misalnya nih bagi teman-teman mungkin yang sekarang tadi ya, ini aku contoh aja karena aku nggak tahu sebenarnya perasaan itu, gambaran dari konteksnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Misalnya tadi ada yang, capek gitu, ada yang jenuh. Mungkin misalnya orang-orang yang sekarang merasa capek, merasa capek bisa jadi karena dia sebenarnya sekarang tuh ekspektasinya, dirinya itu berprestasi, produktif misalnya. Diri idealnya tuh berprestasi produktif. Tapi kenyataannya sekarang, nggak bisa karena banyak keterbatasan, apalagi pandemi ini ya, banyak kendala, banyak keterbatasan, dukungan semakin berkurang misalnya, dan itu yang membuat jadinya capek gitu. Atau, ada orang yang mengekspektasikan dirinya untuk bisa, bersosialisasi sama orang lain misalnya gitu. Kayak aku tuh pengen jadi orang yang pandai bergaul, diterima banyak orang gitu. Orang-orang menganggap keberadaan aku, mereka mereka tuh ngerasa aku tuh berarti gitu. Tapi kenyataannya sekarang orang-orang kayaknya nggak ada yang peduli deh sama aku, kayak ada atau nggak ada aku pun kayaknya nggak akan berubah juga untuk mereka misalnya gitu. Nah berarti kan sebenarnya, tadi yang contoh tadi itu dia punya diri yang idealnya tuh menjadi orang yang dicintai banyak orang yang gampang bersosialisasi gitu, iya kan? Nah coba mungkin sekarang belum tercapai itu. Nah jadi, kalau kita mencintai diri diri kita sendiri, tadi ya, kita sayang sama diri kita, mencintai, merangkul, memeluk, mendukung diri kita dengan apa adanya diri kita yang saat ini, tapi nggak sebatas itu. Nggak cuma kita menerima apa yang ada pada diri kita, nggak cuma kita menyayangi apa yang ada pada diri kita, tapi juga berusaha untuk mengembangkan diri kita, menuju versi terbaik atau menuju diri ideal kita tadi.
menjadi diri yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya kita cuma, "Oke, gue terima kok, gue tuh orangnya pintar, tapi kelemahannya adalah gue nggak peduli sama orang lain," misalnya gitu. Terus ya that's it misalnya, nggak ada kelanjutannya. Dia nggak berusaha untuk berkembang, dia nggak berusaha untuk belajar, dia ya di situ-situ aja gitu sebagai pribadi, yang stagnan gitu ya. Nah, itu juga belum bisa dibilang mencintai dirinya sendiri gitu, karena dia nggak membantu dirinya untuk bertumbuh dengan baik, nggak membantu dirinya untuk bertumbuh mencapai impiannya, mencapai diri yang dia inginkan gitu, kayak gitu. Jadi, keyword-nya adalah mencintai dengan apa adanya dan berusaha mengembangkan diri ya, menuju versi terbaik diri kita. Oke, next. Nah, jadi ini poinnya, ada acceptance, ada kita menerima diri kita apa adanya, dan juga actualization. Kita mengaktualisasikan diri kita mengembangkan diri kita menumbuhkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, kalau misalnya, tentang self love ini ya, sebenarnya mungkin banyak orang yang ingin gitu mencintai dirinya, tapi pelaksanaannya yang nggak gampang gitu kan ya. Mmm, terkait ini aku kasih contoh ya, misalnya tentang acceptance, menerima itu aku juga akui bahwa itu bukan hal yang mudah. Kayak, kadang kita pun nggak mau gitu ya, misalnya melakukan hal yang tidak baik itu gitu, tapi ternyata itu ada pada diri kita. Atau misalnya, kita tuh nggak mau sebenarnya untuk, gampang bad mood misalnya, di tengah rapat atau organisasi gitu ya. Tapi entah, kayak secara emosi itu tuh gampang banget, kita tuh menjadi orang yang sensitif misalnya gitu. Dan itu tuh hal yang kita nggak suka ada pada diri kita, tapi kita harus bisa menerima itu gitu kan. Jadi emang penerimaan ini emang butuh effort, butuh proses, butuh waktu gitu, untuk kita, pada akhirnya bisa menerima diri kita seutuhnya gitu kan. Nah, dan contohnya mungkin yang ada struggle atau, punya tantangan ya dalam penerimaan itu bagi orang-orang yang punya pengalaman, tidak menyenangkan di masa lalu gitu ya. Yang mungkin sampai sekarang masih unfinished business, belum terselesaikan, karena itu hal yang sangat berat buat dia gitu. Dan dia, sulit untuk menerima itu sebagai bagian dari dirinya dan bagian dari hidupnya, gitu. Nah, actualization, itu dia mengembangkan diri dengan lebih baik gitu. Mmm, ada orang yang inginnya menghindari tuntutan yang ada, kayak, "Aku tuh capek, aku nggak mau dituntut, aku nggak mau produktif, udahlah aku mau tidur-tiduran aja, aku mau, menikmati hidup," gitu ya, dengan nonton aja gitu, nggak mau produktif, mager-mageran deh, kayak gitu. Nah itu berarti, dia nggak ada dorongan untuk, ingin berkembang menjadi lebih baik gitu. Atau waktu itu, pernah ada jadi aku praktek kan ya, praktek psikologi, konseling gitu. Nah waktu itu ada mahasiswa yang, dia tingkat akhir, skripsi, terus dia datang, dengan keluhan dia bilang sulit itu untuk mengerjakan skripsi, dia nggak punya motivasi untuk mengerjakan skripsi gitu. Terus ya dia nangis, dia merasa, "Kok aku jadi kayak gini ya?" Gitu-gitu. Nah, ternyata setelah digali-gali lagi, ya memang sebenarnya, itu dari dirinya sendiri gitu, dia yang memang kurang mendorong dirinya untuk melakukan hal yang dia nggak suka gitu. Mungkin oke, skripsi itu adalah hal yang dia nggak suka dan hal yang, lebih sulit ya daripada tugas-tugas sebelumnya gitu. Nah, cuman dari dirinya emang nggak berusaha, nggak mendorong untuk menghadapi tantangan itu gitu. Jadinya dia prokrastinasi, dia, jadinya seringnya nangis. Biasanya pas buka laptop, "Aduh aku nggak bisa mikir gitu, nggak konsentrasi," gitu. Kayak gitulah contohnya ya. Oke, next. Oke, nah kenapa sih self love ini penting? Nah, karena berhubungan sama yang tadi nih teman-teman. Jadi, kita punya kebutuhan untuk dicintai,
Tapi gimana kalau misalnya nggak ada orang yang mencintai kita gitu, dan kenyataannya kita nggak bisa mengendalikan itu gitu. Itu tadi jawabannya dengan self love gitu. Karena dengan kita mencintai diri sendiri, maka kita akan merasa dicintai, terlepas dari orang lain mencintai kita atau enggak. Jadi kita nggak perlu tuh berekspektasi sama orang lain, kita nggak perlu menggantungkan diri kita sama orang lain, kita nggak perlu memohon-mohon kepada mereka untuk mencintai kita, kalau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Dan kita tidak perlu mencemaskan akan cinta dan kasih sayang orang lain kepada kita gitu. Misalnya kayak, "Aduh dia, kok dia kayaknya sekarang agak cuek ya? Apa dia udah nggak sayang lagi ya sama aku?" Gitu. Atau, teman misalnya, "Kok dia menjauh ya? Apa dia punya teman baru? Dia nggak mau temenan lagi sama aku. Kok gitu sih? Kok dia, nggak perhatian sama aku?" Dan lain-lain. Kan capek ya. Kita capek loh untuk berekspektasi sama orang lain bahwa orang itu akan mencintai kita, akan menyayangi kita gitu. Itu hal yang melelahkan gitu. Jadi sekarang kalau kita mencintai diri kita nggak akan terlalu capek dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan kalau kita udah mencintai diri kita, ketika orang lain mencintai kita itu adalah bonus. Jadi bukan berarti kita mencintai diri kita terus kita, membatasi diri kita untuk dicintai sama orang lain ya, enggak, bukan berarti itu gitu. Tapi lebih ke, eee, kita membuat diri kita mencintai kita karena diri kitalah yang bisa kita andalkan gitu. Orang lain tuh nggak bisa. Tapi ketika ada orang lain yang bisa mencintai kita, itu fine, itu bagus, itu adalah bonus gitu buat kita. Oke, next. Nah, terus gimana sih caranya mencintai diri kita gitu ya? Karena tadi ya yang aku sempat bilang, mungkin mau, tapi belum bisa gitu. Yang pertama ini, akar dari mencintai diri kita adalah kenali diri kita sendiri dulu. Seperti layaknya kita ingin mengenali dengan baik orang yang kita sayangi. Ya nggak sih kalau misalnya, teman-teman di sini ngeceng misalnya cowok nih ya, ngeceng seorang cewek gitu, adik tingkat misalnya. Terus kayak pasti kan pengen tahu dulu tentang adik tingkat itu, nggak mungkin kayak langsung, "Wah ini kayaknya sabi nih," saya, "Wah kayaknya menarik nih cewek, udahlah gue tembak besok." Nggak juga kan, pasti kayak kita pengen cari tahu dulu, dia orangnya seperti apa sih gitu, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, gimana ya cara membuat orang ini nyaman gitu kan. Nah begitupun dengan kita, sebelum kita mencintai diri kita coba kenali diri kita dulu. Yang simpelnya adalah coba jawab, nah mungkin teman-teman sekarang ya bisa, jawab sendiri, nggak perlu disampaikan tapi jawab sendiri aja, jawab pertanyaan, "Who am I?" Teman-teman bisa jawab nggak kira-kira? Kayak, "Who am I?" Iya, siapa ya aku? Mungkin ada yang kayak ngerasa, "Iya ya, siapa ya aku ya? Gue siapa ya?" Gitu. Nggak kenal juga misalnya gitu, kayak bahkan mungkin kita sendiri masih bingung, diri kita ini siapa ya gitu, orangnya seperti apa ya? Apa yang membuat aku nyaman ya? Apa yang membuat aku, seneng ya gitu. Nah di UMA ini, atau dikenali diri ini teman-teman bisa, berawal dari apa sih kekuatan yang aku punya, apa sih kelemahan yang aku punya gitu. Dan apa ini tiga aspek ya, kekuatan, kelemahan, dan aku ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Diri ideal itu seperti apa? Diri diri impian itu seperti apa sih gitu. Jadi biar apa yang kita jalani sekarang itu punya tujuannya, punya arahnya untuk mencapai versi terbaik atau diri ideal kita itu tadi gitu. Nah, kalau kita udah tahu atau mungkin pertanyaan selanjutnya adalah tapi, mmm, gimana ya caranya biar kita bisa mengenali diri sendiri? Mungkin ada yang nanya lagi gitu ya. Karena ada hal-hal yang mungkin, kita nggak sadari akan diri kita misalnya. Nah, teman-teman boleh, search di Google ya, itu ada Johari Window, itu link Johari Window. Nah, di situ teman-teman Johari Window biasa tulisnya, atau Indonesia itu jendela Johari. Nah, di situ teman-teman bisa gunakan, jadi linknya itu nanti dibagiin ke teman-teman atau ke orang lain, pokoknya yang dirasa, dia tuh kenal sama kita gitu. Nah, jadi Johari Window itu
kayak namanya juga window ya, jendela ada 4 kotak, di situ ada, kotak ini tuh, hal yang kita tahu dan orang lain tahu tentang kita, terus ada hal yang kita tahu tentang kita, tapi orang lain nggak tahu tentang kita. Terus di bawahnya lagi ada hal yang, kita nggak sadari itu, tapi orang lain tahu itu tentang kita gitu. Dan yang terakhir hal yang kita mungkin nggak tahu itu dan orang lain juga nggak tahu itu tentang kita gitu. Nah itu, aku emang nggak masukin di sini karena teman-teman bisa temuin di website itu ya. Jadi bisa langsung simulasiin misalnya mau, "Aku pengen tahu deh pendapat orang-orang tentang aku kayak gimana sih?" Gitu. Nah itu bisa nanti tinggal share aja dari link website itu ke, orang-orang yang mau kita tanya, gitu. Atau cara untuk ngenalin diri kita, coba ngeluangin waktu ya, me time gitu. Di situ lebih ke dialog lah sama diri kita, "Aku tuh orangnya seperti apa ya?" Karena gini, mmm, misalnya kita merasa nggak dicintai ya sama katakanlah sama orang tua, misalnya kita ngerasa aku, kurang diperhatiin sama orang tua, kurang disayang gitu. Coba kita lihat-lihat lagi, apa betul kurang disayang atau sebenarnya cara mereka menyayangi kita itu berbeda dengan cara kita ingin disayangi oleh mereka gitu. Jadi kan ada namanya love language ya, bahasa cinta, yang mungkin bagi kita, sebagai anak, kita itu akan merasa disayangi oleh orang tua ketika orang tua kita memberikan semangat, bilang kayak, "Nah semangat ya, nah gimana kamu kabarnya? Nah kamu, udah nggak usah sedih," misalnya gitu. Dengan kata-kata gitu ya, kita ngerasa orang tua kita, menyayangi kita apabila mereka memberikan kata-kata yang positif buat kita, kata-kata yang menyemangati kita gitu. Tapi mungkin orang tua kita merasa, misalnya menurut orang tua, ya saya menyayangi anak saya, kalau misalnya saya meluangkan waktu untuk mereka gitu, quality time gitu. Jadi kan udah beda ya bahasa cintanya love language-nya gitu. Jadi, ketika orang tua meluangkan waktu kita merasa, enggak itu bukan bentuk sayang, karena kita maunya mereka tuh semangatin bukannya meluangin waktu, misalnya gitu. Nah, jadi bisa jadi kita merasa nggak disayangi, nggak dicintai itu karena beda beda cara menyayanginya antara kita dan orang tua kita gitu. Dan kita pun belum sadar mungkin kayak kalau mungkin teman-teman sekarang ada yang baru sadar, "Oh ya emang aku akan merasa disayangi sama orang lain ketika aku diapakan ya?" Gitu. Ketika orang lain memperlakukan aku seperti apa ya gitu. Mungkin kita sendiri belum sadar gitu akan hal itu. Oke, next. Nah, membuat perencanaan hidup. Jadi, tujuan akan menjadi sia-sia ya kalau misalnya nggak ada perencanaan atau realisasinya. Nah, untuk mencapai tadi, diri kita yang terbaik, diri kita yang ideal, impian kita gitu, untuk bisa menumbuhkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik karena itu bagian dari mencintai diri, selanjutnya adalah membuat perencanaan hidup yang jelas dan realistis. Jelas ya spesifik ya, kayak misalnya nih, sekarang teman-teman S1 ya, aku mau lulus tahun sekian, bulan apa misalnya. Terus atau sebelum lulus misalnya kalau yang masih angkatan-angkatan bawah, misalnya tahun depan aku berencana ikut 3 organisasi, 2 komunitas, terus kalau akademik IPK-nya sekian gitu. Jadi sejelas mungkin tapi realistis juga. Kayak, kalau misalnya dirasa target IPK 4 itu kurang kira-kira peluang peluang mendapatkannya sebesar apa ya? Kayaknya enggak deh terlalu jauh. Nah boleh jadinya misalnya 3,5 gitu. Nah, terus selanjutnya next. Nah ini, memberikan dukungan yang penuh untuk diri kita sendiri, seperti layaknya kita memberikan dukungan kepada orang yang kita sayangi, gitu. Jadi mhm, iya, jadi, eee, mencintai sama ya tadi yang di awal, ketika kita mencintai diri sendiri, coba deh perlakukan diri kita sebagai orang yang kita cintai gitu, sebagai orang yang kita menyayangi. Kalau kita mencintai orang seperti apa sih gitu? Nah itu terapkan ke diri kita. Kan biasanya kita mendukung mereka, ya nggak? Kita support mereka gitu. Bahkan mungkin nih kalau yang lagi pacaran ya, mungkin mendukungnya itu sampai, "Udah sini tugasnya aku kerjain, udah sini kamu mau nyari responden, udah aku sebarin ya semua kuesionernya," misalnya gitu. Kan itu ya, mendukung atau dengan, "Semangat, aku doain kamu ya," misalnya.
Nah sama ke diri kita juga, kita karena gini, waktu itu, aku pernah ya, aku pribadi, mungkin sekedar share aja, jadi pernah juga pastinya ya merasa, aduh gagal gitu, kayaknya, aduh down gitu ya. Jadi waktu itu ketika aku ngerasa, eee, kerja keras yang aku lakuin atau aku lakuin itu ternyata nggak mencapai target sesuai yang aku bayangkan gitu. Dan ada, pihak lain yang nggak mengapresiasi itu gitu. Jadi kan ngerasanya, "Wah aku gagal nih, nggak berhasil," gitu. Terus waktu itu aku coba, oke, coba deh ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Luangin waktu untuk me time, terus, di situ coba menghayati lagi, mereka ulang lagi, apa sih yang udah aku lakuin untuk mencapai ini gitu kemarin. Terus ketika aku ingat-ingat, wah iya ya, waktu untuk mengejar target ini, waktu itu aku sampai kurang tidur, sampai ketika diri aku nih, tubuh aku menuntut untuk, "Udah capek kamu tuh," gitu. Kayak aku, yang kayak, "Enggak, nanti tidurnya gadang aja, yang penting tugas ini selesai." Terus kayak misalnya, lambung aku udah memanggil untuk makan gitu, aku yang kayak, "Udahlah nanti makannya gampang-gampang lah," gitu, "yang penting ini tugas dulu," gitu. Jadi di situ aku menghayati, wah aku udah menuntut banyak ya atas diri aku, bahkan aku nggak memenuhi hak-hak tubuh aku sendiri gitu. Jadi diri aku tuh ternyata udah susah payah ya untuk mencapai apa yang aku mau. Terus sekarang, eee, kasihan ya kayaknya kalau aku nggak mengapresiasi diri aku sendiri, diri yang udah capek-capekan tadi, yang udah dia tidur, ketika dia mau tidur aku tahan, ketika dia mau makan aku tahan juga gitu ya, tapi sekarang malah, aku salahkan misalnya, kasihan kan kalau disalahkan. Jadi, wah iya ya, jadinya kayak diapresiasi, didukung gitu. Karena banyak ya, banyak banget orang yang ketika dia nggak mencapai apa yang dia inginkan dari dirinya, yang disalahkan siapa? Dirinya sendiri. Yang mungkin sebenarnya nggak sepenuhnya dirinya yang salah gitu, atau menyalahkannya secara berlebihan. Jadi kayak, "Udah sih gue tuh emang bego, gue tuh nggak berguna, gue tuh bla bla bla," misalnya gitu ya. Nah, padahal kasihan ya diri kita ya. Kebayang nggak sih, kayak ibaratnya kita nyuruh orang lain buat, "Udah lu tuh belajar dong, belajar yang keras, berusaha, tidurnya 2 jam aja, terus, misalnya makannya dikit aja, nggak usah lah banyak nongkrong-nongkrong sama orang, udah fokus sama target," misalnya gitu. Kita udah banyak nuntut tuh sama orang itu. Terus ketika dia udah berusaha, oke lah, dia memang nggak mencapai apa yang kita mau. Tapi kita marah-marahin dia kayak, "Lu gimana sih, lu bego ya, lu, nggak ngerti apa yang, gue bilang, lu kok kurang berusaha sih?" Kebayang nggak sih, dia udah capek, terus kita marah-marahin dia, dan nggak ada pula orang lain yang ngedukung dia misalnya. Nah jadi coba kita dukung diri kita sendiri, karena ya hanya diri kita yang bisa kita andalkan gitu. Hanya kita yang ada untuk diri kita sendiri, gitu. Next. Ini ya tadi udah sempat dibahas, yang keempat meluangkan waktu untuk me time atau self talk. Jadi, mungkin kita terlalu sibuk ya dengan kegiatan, produktivitas yang ada, ikut organisasi, kerja kelompok dan lain-lain, sampai, kadang-kadang kita nggak tahu lagi apa yang kita rasain sekarang sebenarnya gitu, kayak ketika ditanya, "Apa sih yang lu rasain? Kayak kenapa sih lu kayak bad mood?" Gue juga nggak ngerti, nggak tahu, nggak nyaman aja, bad mood aja gitu. Nah, mungkin itu karena kita belum meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya, boleh nih teman-teman, dalam sehari at least ya ada lah berapa menit, 5 menit misalnya buat me time gitu ya. Karena disitulah kita bisa lebih dekat dengan diri kita, disitulah kita bisa lebih aware atas apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Oke, next. Nah, terus apa hubungannya sama self-love yang lain gitu ya. Jadi, kalau dari sini dengan kita mengenali diri kita dengan baik, kita kan jadi tahu ya kekuatan dan kelemahan kita apa, eee, terus kita juga bisa percaya bahwa diri kita mampu memenuhi harapan dan kekuatan yang kita miliki. Jadi, kalau kita udah mencintai diri kita kenal sama diri kita kan jadi tahu ya, "Oh ya, aku emang lemah sih di bagian public speaking," misalnya.
atau aku emang lemah sih di bagian empati sama orang lain, tapi aku punya kekuatan di bagian kreativitas gitu. Nah, jadi kita akan lebih percaya diri ketika kita, harus menyelesaikan tugas atau tuntutan yang melibatkan kreativitas kita gitu. Nah, di sini self confidence ini bukan berarti bukan berarti narsis gitu ya. Kayak, "Enggak, aku percaya percaya diri dong, aku bisa semuanya, aku lebih hebat dari yang lain." Enggak, balik lagi ya, self confidence juga itu berdasarkan realita gitu. Kita percaya sama diri kita karena kita tahu kita punya itu. Kita tahu kita mampu akan itu. Nah, tahu dari mana kita mampu atau enggaknya, kita cari buktinya. Misalnya tadi, tapi aku di bidang kreativitas bagus kok, karena, aku bisa membuat karya, misalnya aku bisa edit video, aku bisa, fotografi dan lain-lain gitu. Jadi ada buktinya tetap, ada validitasnya gitu. Nah, kalau itu kan jadi, jelas ya, "Oh iya kekuatan aku di sini. Oh iya nanti kelemahannya di mana." Dan kalau berbicara tentang kelemahan diri juga harus ada buktinya juga. Misalnya nih, mmm, aku ngerasa aku tuh nggak sebanyak orang lain prestasinya gitu. Oke, nah emang orang lain seberapa banyak sih prestasinya dan kamu seberapa banyak prestasinya? Sampai dihitung gitu, oke, orang lain punya prestasi apa aja? Misalnya, ternyata ketika dihitung, ya nggak ya tetap aja, maksudnya sama aja gitu. Cuman itu perasaan kita aja yang merasa bahwa orang lain lebih hebat gitu. Jadi, mungkin untuk mengukur diri sendiri, mengukur kemampuan diri, kita juga perlu belajar untuk, eee, memvalidasinya ya secara realistis gitu, secara objektif. Bener nih, aku kurang di bagian ini, yakin aku nggak bisa, emang apa buktinya gitu. Atau bener nih, aku bisa di bagian ini, emang apa buktinya. Nah kalau udah jelas, kita juga kan jadi percaya ya, sama diri kita, "Oh iya, kalau yang bagian ini aku mau deh, aku bisa," gitu. Tapi kalau yang bagian ini aku nggak bisa gitu. Kayak gitu. Jadi, bisa menumbuhkan self confidence-nya. Dan kalau misalnya nanti, tadi ya, misalnya kita merasa, "Aku percaya diri nih untuk public speaking." Nah, atau, ini deh, "Aku percaya diri nih untuk dapat IPK 3,5," gitu. Nah, terus misalnya dalam pencapaiannya ternyata kita ada hambatan, pasti kan tergoyah tuh kayak, "Ya padahal aku udah percaya sama diri aku, tapi kok kayaknya nggak bisa ya," gitu, "nggak bisa mencapai 3,5 ini." Nah, terus gimana ya, "Kok aku kayaknya gagal ya?" Nah, disitulah pasti kita merasa jatuh, di situ kita membutuhkan self healing gitu. Kita butuh untuk mengatasi ketidaknyamanan yang kita alami, mengatasinya secara sendirian gitu. Self healing ini lebih ke teknik ya, metode-metode kayak gimana cara mengatasinya nanti, aku jelasin di slide selanjutnya. Tapi itu, jadi self confidence, eee, ketika digunakan, ketika kita punya self confidence yang bagus dalam mencapai target kita, mungkin dalam pencapaiannya ada ujian-ujian ya, ada batu-batu gitu di jalannya. Nah, ketika kita terjatuh dalam perjalanannya, disitulah kita bisa menggunakan self healing itu gitu. Untuk kita bisa bangkit lagi, lanjut percaya lagi sama diri kita, dan mencapai apa yang kita mau. Oke, dan selanjutnya kalau kita mencintai diri kita jadi kenal sama diri kita jadi percaya bahwa kita bisa, kita bisa mengatasi permasalahan kita sendiri dengan self healing. Nah, kita bisa menjadi pengemudi atas hidup kita sendiri gitu. Bukan berarti kita nggak butuh orang lain ya, tapi kita nggak dikemudi oleh ekspektasi orang lain. Mungkin di antara temen banyak ya yang kayak mencemaskan atau mengkhawatirkan, "Aduh nanti kalau aku kayak gini orang mandang aku kayak gimana ya?" Gitu. "Aduh, aku nggak mau deh terlalu menunjukkan diri aku karena nanti takutnya orang nggak nyaman," misalnya. Dan lain-lain. Kan capek ya memenuhi ekspektasi orang lain, yang bahkan mungkin bisa menjadikan diri kita menjadi, diri yang berbeda-beda tergantung lingkungan yang ada gitu. Nah, dan ini rentan juga sama social comparison jadinya, kayak misalnya kalau ke Instagram, kita lihat, oke kita seneng misalnya teman kita udah, SUP ya istilahnya kalau di psikologi apa ya kalau di yang lain, pokoknya udah sidang susulan proposal, skripsi misalnya gitu. Kita sebenarnya seneng gitu, tapi lebih mendominasinya tuh perasaan insecure kayak, "Aduh tapi aku belum, aduh kok dia udah sampai sini, aku masih jauh." Kayak gitu kan. Jadinya kita di-lead, dikemudi sama ekspektasi.
atau ekspektasi kita akan orang lain gitu, biar orang lain menerima kita. Padahal mungkin orang lain juga bisa jadi nggak terlalu peduli sama kita juga ya gitu. Dan itu capek banget untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau kita mencintai diri kita akan fokus sama impian kita, sama track yang udah kita buat untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya, oke lah dia udah lulus duluan, dia udah skripsi, dia, punya cewek misalnya, wah pokoknya dia keren lah gitu. Oke, it's fine. Mungkin dia timing-nya sekarang, mungkin itu cara dia mencapai apa yang dia mau, tapi aku punya cara aku sendiri, aku punya jalan aku sendiri, dan aku punya timing-nya sendiri gitu. Karena, karena tenang aja, aku nggak perlu khawatir, aku punya satu orang yang bisa aku andalkan, yaitu diri aku sendiri, gitu. Next. Nah, terus gimana sih caranya self healing atau, mengatasi ya ketidaknyamanan dalam diri? Ini biasanya muncul ketika kita, sedang tidak baik-baik saja gitu ya, next. Yang pertama, ekspresikanlah emosi-emosi yang kita rasakan, gitu. Jadi, mungkin ada di antara teman-teman yang ngerasa ketika sedih, ketika kecewa gitu ya, kayak, enggak, aku nggak boleh sedih," gitu. Jadinya ditahan kesedihan, padahal dia mau nangis nih, tapi ditahan, "Enggak, aku nggak boleh sedih, aku harus jadi orang yang kuat. Enggak kok, aku nggak kecewa, aku fine-fine aja, aku bisa," gitu. Padahal sebenarnya di hatinya tuh sakit gitu ya, sedih gitu. Nah, kalau kita merasakan emosi negatif atau emosi positif apapun itu, gak apa-apa, terima aja, ekspresikan. Ekspresikan nggak harus selalu diungkapkan secara verbal ya, tapi bisa dalam bentuk, ekspresi wajah, atau, misalnya tadi ya menangis, atau dengan ditulis gitu, atau dengan diekspresikannya dalam berupa karya gitu. Pokoknya dikeluarkan, jangan sampai ditahan. Karena dengan kita menahan, misalnya kita sering nih sebenarnya merasa sedih, kecewanya tuh gitu. Terus kita tekan, kita tahan gitu ya. Enggak, aku nggak sedih, enggak, aku nggak kecewa. Padahal sedih dan kecewa banget tuh, terus ditahan terus. Nah, di situ kebayang nggak sih, di dalam diri kita tuh ada tekanan yang luar biasa, yang someday mungkin tuh akan jadi bom waktu gitu. Mungkin suatu saat jadinya keluar tanpa terkendali. Yang bisa jadi ya muncul dalam bentuk, misalnya, "Aku tuh nggak ngerti kok, akhir ini aku tiba-tiba sedih ya, ya tiba-tiba nangis aja. Padahal aku nggak ada yang terjadi kok," gitu. Karena banyak ya klien yang, atau pasien yang aku tangani merasa gitu. Jadi kayak, "Ya aku entah seminggu ini sedih terus, bahkan nangis gitu ya, tapi aku juga nggak tahu apa penyebabnya," gitu. Nah terus ketika ditelusuri, oh ternyata kebiasaannya adalah tadi menahan untuk bersedih. Kayak selalu merasa bahwa orang yang kuat jangan sedih gitu, orang yang kuat jangan nangis gitu. Nah, atau tadi ya selain jadi bom waktu ya someday bisa meledak tanpa terkendali, bisa juga bentuknya kalau di psikologi nama istilahnya itu psikosomatis. Jadi kayak, ke dalam fisik kita jadinya. Kayak misalnya mungkin, ada yang tiba-tiba ngerasa gitu ya, sakit lambung kayak, "Aduh kok aku nggak enak ya, lambung aku kayak sakit gitu rasanya." Padahal makan udah benar, udah teratur gitu, terus makanannya juga nggak macem-macem gitu. Itu bisa jadi karena tadi emosi-emosi yang kita tekan, jadinya larinya ke fisik karena secara psikologis dia udah nggak bisa teratasi, jadi dia, lari ke fisik gitu. Kayak gitu. Jadi penting ya untuk kita mengekspresikan emosi karena, perlu diingat juga bahwa kita manusia, kita nggak ada kewajiban untuk selalu bahagia. Boleh kok kadang-kadang kita merasa sedih, kecewa gitu ya. Asal sesuai porsinya aja, nggak berlebihan gitu. Next. Nah, melatih agar, pernafasan agar tenang ya atau dengan relaksasi ini lebih ke metode sih, teknik. Jadi, ketika kita merasa nggak nyaman, awalnya coba kita ekspresikan aja, apa sih yang kita rasakan saat itu. Tadi ya, boleh dengan kata-kata, ekspresi wajah, atau karya, atau tulisan dan lain-lain, pokoknya keluarkanlah apa yang kita rasakan itu. Terus setelah itu coba kita relaksasi, tenangkan diri kita gitu ya, agar pikiran kita lebih jernih. Terus selanjutnya, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi, eee, kalau kita sedang emosi menggebu-gebu ya, emosinya sedang mendominasi ketika lagi ada masalah, itu kan kita pasti nggak bisa berpikir jernih ya. Misalnya nih, ada, orang yang lagi nangis-nangis,
Aku tuh kecewa banget sama diri aku, bla bla bla, dia sambil nangis, terus kita kayak, ya udah kita pikirin solusinya sekarang, padahal dia lagi nangis banget gitu. Nah, kita nggak bisa kan ngajak mikir orang yang lagi didominasi sama emosinya, sama rasa sedihnya gitu. Jadi untuk, langkah yang pertama sama kedua, itu tujuannya untuk coba, buat diri kita rileks dulu, tangani dulu emosinya, tenangkan diri dulu, baru yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi apa, gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya masalah yang aku hadapin tuh? Karena banyak loh, jadi, dari sekian klien atau pasien yang datang gitu ya ke aku tuh banyak banget yang ketika ditanya, "Oke, masalah yang kamu alami sekarang apa?" Atau keluhannya apa? Aku juga nggak tahu, Kak, kayak oke, jadi ternyata banyak orang yang belum menghayati apa sih sebenarnya masalah yang dialami gitu. Jadi coba identifikasi, terus yang keempat baru mencari solusi. Jadi setelah tahu masalahnya, misalnya, oke, ternyata hal yang selalu aku cemaskan selama ini adalah aku takut tidak memenuhi ekspektasi ayah aku, yang aku harus menjadi mahasiswa berprestasi misalnya. Itu yang selalu membuat aku overthinking, susah tidur, cemas ketika, ngerjain tugas misalnya gitu. Oke, udah tahu kan masalahnya apa. Nah, sekarang cari solusinya gimana ya kira-kira untuk mengatasi kecemasan ini gitu. Nah, namanya self healing kan berarti mengatasi sendiri ya, tapi kalau misalnya dirasa teman-teman nggak mampu lagi untuk mengatasinya sendiri, boleh banget mencari bantuan ke yang lain, misalnya boleh cari support ke teman atau orang terdekat, atau kalau dirasa, orang-orang terdekat nggak memungkinkan, teman-teman boleh untuk mencari ke professional help ya, seperti psikiater atau psikolog gitu, agar membantu teman-teman mengatasi masalah. Intinya kalau teman-teman punya masalah, dan ngerasa nggak bisa mengatasi itu, jangan hadapi sendirian gitu. Jangan sampai teman-teman menyerah atas masalah yang teman-teman alami sendiri, yang pada akhirnya tadi ya, membuat teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang itu menunjukkan bahwa teman-teman kurang mencintai diri sendiri gitu, kayak kasihan loh dirinya. Karena, banyak ya mahasiswa di Unpad juga yang melakukan self harm, juga punya suicidal ideation, ide-ide bunuh diri, atau bahkan sampai udah mencobanya gitu. Atau bahkan ya tadi ya ada beberapa kasus yang udah melakukan gitu. Kalian tuh nggak sendirian loh. Kalau misalnya orang-orang terdekat kalian nggak ada, masih ada kok orang profesional kayak psikiater atau psikolog yang mau bantu gitu. Apalagi kalau misalnya khususnya di Unpad ya kan teman-teman di Unpad ada pusat konseling psikologinya gitu kan. Jadi, dari universitas sudah menyediakan kok gitu pusat konseling itu. Teman-teman nggak sendirian, ada orang yang mau merangkul gitu ya. Oke, next. Nah, ini tadi di poin ketiga ya, eee, kita tenangkan diri kita relaksasi dulu gitu kan. Nah, terus gimana sih caranya? Oke, sebelumnya mungkin aku jelasin dikit. Jadi relaksasi ini, perlu dilakuinnya nggak kalau sekali tuh nggak akan ngaruh. Jadi mungkin at least 1 minggu lah ya kita coba, di pagi hari ketika kita bangun tidur, atau, di malam hari sebelum tidur, atau situasional ketika kita lagi ngerasa cemas boleh langsung relaksasi ini gitu. Mungkin ini kesannya simpel dan banyak yang udah tahu pasti, tapi, kalau kita coba secara rutin insya Allah ini bisa berdampak kok ke kita gitu. Bisa membuat kita lebih tenang, lebih jernih dalam berpikir. Nah jadi, caranya itu adalah sebenarnya ini hanya gambar ya, nggak usah kayak gitu banget, yang penting duduk, kalau tidur juga boleh tapi lebih baik sambil duduk, terus kayak bahu dan, apa namanya, perut, punggung semuanya lurus gitu ya ketika duduknya tegak, tegak tapi nggak tegang ya. Nah terus di situ, eee, teman-teman nanti coba kosongkan pikirannya, hanya fokus pada hitungan sama nafas yang keluar dan masuk gitu. Jadi jangan ketika relaksasi itu, misalnya kita tarik nafas, terus kayak, "Aduh tadi belum bayar utang bakso ke sini, aduh gimana ya tugas aku belum beres." Nah jangan ada pikiran-pikiran kayak gitu karena akan percuma juga, nggak akan rileks ya. Jadi ketika relaksasi, tutup mata, membuat rileks badan semuanya, tarik nafas 3 detik, 1, 2, 3, terus tahan, selama 4 detik, kemudian keluarkan lewat mulut perlahan selama 7 detik. Nah, selama proses itu
fokuskan pikiran hanya pada nafas yang kita rasain, oh ya nafasnya masuk, nafasnya keluar, dan hitungannya, udah gitu aja, nafas dan hitungannya. Jangan pikirkan yang lain gitu. Dan ini bisa dilakuin berulang ya selama 2 sampai 3 menit, di ruangan yang hening tentunya, yang tenang. Jangan ketika kita tarik nafas, ada suara orang ngomong itu pasti nggak akan konsentrasi gitu. Kita coba kali ya biar lebih seru, dan teman-teman biar nggak ngantuk juga. Boleh Tanggi, boleh. Mungkin, mau minta operator oh ini bisa berbuka sendiri ya? Teman-teman buka sendiri untuk, cam-nya, kameranya? Mangga teman-teman kita praktik ya. Untuk teman-teman boleh di on camming dulu kameranya karena kapan lagi kita ada bareng-bareng gini ya, kayak gini bareng-bareng ya, kapan lagi gitu ya. Ya silakan teman-teman untuk di Iya. on cam kan, mangga. Mungkin buat Oke, yang panitia, boleh juga. mungkin buat perempuan yang belum dikerudung pakai mukena aja, nggak apa-apa. Mangga Kang Tete, yuk kita Oke. di on cam sebentar. Nah, kayaknya juga udah ada yang on cam deh Teh. Oke, udah belum semua ya, tapi Heeh. udah sebagian besar belum ya? Gimana panitia, udah semua belum panitia? Kita Boleh self mungkin healing di-mention yang bareng-bareng belum ya. on cam? Mangga teman-teman yang belum on cam, kita on cam dulu ya, kita coba bareng-bareng buat self healing ya Teh ya. Iya, untuk Oke. relaksasinya kita Iya, coba. benar. Ada yang di mobil tuh Teh, wah ini keren banget nih Teh. Di mobil ini ada yang sambil masak apa jangan-jangan? Mungkin boleh Teh, coba Oke, kita nggak langsung apa-apa. mulai aja Teh. Oke, udah sebagian besar tapi ya on cam-nya ya. Udah Teh. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman, duduk dengan tegak tapi jangan tegang ya. Ini tapi jangan ada yang tidur ya. Nanti keenakan jadi tidur ya. Iya. Oke. Nah gitu, terus, teman-teman untuk suaranya mungkin tolong di-mute ya. Jadi, kameranya aja, untuk, voice-nya di-mute. Oke. Nah, sekarang coba pejamkan mata kita semua. Pejamkan matanya, oke. Berusaha setenang mungkin, rileks. Rasakan kayak punggungnya udah rileks atau belum. Bahunya rileks, semuanya rileks. Oke. Oke, tenang. Nah, sekarang coba teman-teman semua tarik nafas secara perlahan. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ulangi lagi, tarik nafas. Sekarang hitung masing-masing ya dalam hati teman-teman. Tahan dan keluarkan. Silakan hitung masing-masing. Fokus pada nafas yang masuk, nafas yang keluar, dan hitungannya. Buat badan atau tubuh teman-teman relaksnya. Oke. Hanya merasakan nafas yang masuk, nafas yang keluar. Dibuat rileks. Oke, terus lanjut ya. Lanjut, ulangi lagi. Sambil aku mengatakan ini. Nah, sekarang silakan sambil bernafas tadi, sambil melatih pernafasan teman-teman semua, coba ucapkan dalam hati ke diri teman-teman sendiri, "Hai, aku mencintaimu. Kamu pasti bisa. Aku akan selalu ada untuk kamu. Aku akan selalu mendukung kamu. Ayo kita berjuang bersama." Oke, lanjut tarik nafas lagi, latihan pernafasan lagi. Oke, sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, sekarang teman-teman boleh buka matanya, kita selesai ya, kita simulasi aja.
Mungkin kalau terlalu lama takutnya ada yang jadi Misi tidur ya Teh ya, jangan ya. menghayati, iya, menghayati terlalu dalam ya. Boleh teman-teman lanjut ya, lanjut masing-masing aja. Kalau misalnya tadi udah ada yang masuk ke dalam hati, udah merasa sangat dekat dengan dirinya sendiri, boleh teman-teman lanjut setelah sesi ini ya. Lebih dekat lagi sama diri sendiri, peluk diri sendiri nanti setelah sesi ini. Oke, nah aku mau nanya dong, ada nggak yang mau share terkait perasaannya tadi, pengalamannya tadi gimana sih gitu? Boleh, Mangga tadi ada yang bilang open galau gitu mic? ya, ada yang Oh boleh, boleh open mic? tadi ada yang bilang galau, ada yang bilang capek, lelah, karena itu kan banyak banget ya Teh ya. Dan mungkin mau sharing, mangga ke Teh Anggi silakan. Yuk, pengen tahu dong tadi pengalaman relaksasinya apa sih yang dirasakan, apa yang dipikirkan, atau gimana pendapatnya? Ada yang mau bersuara nggak nih? Kalau nggak aku bakal tunjuk nih ya. Waduh, ini tipe-tipe yang menunjuk ya. Mangga teman-teman ada yang mau on mic nggak? Biar kita tuh bisa saling sharing ya Teh ya, terkait permasalahannya ya. Betul. Iya, atau sebenarnya apa yang dirasain aja sih kalau teman-teman nggak mau share terkait cerita pribadinya nggak apa-apa banget kok. Lebih ke yang tadi aja sih, ketika relaksasi itu apa sih yang dirasain gitu. Atau kayak misalkan kayak capek kuliah ya Teh ya gitu. Itu mah aku juga capek ya. Mangga teman-teman ada yang mau bersuara atau yang mau membicarakannya? Mangga. Yuk, share. Boleh Ada nggak dari nih teman-teman? Oh, ada tuh. Siapa? Oh, mangga. Halo Kak, namaku Karin. Aku Oh, oke. Halo Karin. mungkin bakalan sedikit cerita kalau mengenai tadi ya relaksasi. Jadi kalau misalkan relaksasi sendiri tuh aku udah coba nerapin dari beberapa bulan yang lalu. Cuman emang masih nggak bisa konsisten gitu buat nerapinnya. Cuman kalau yang hari ini tuh rasanya emang kalau kalau tiap relaksasi tuh kayak badan pengen ngasih tahu sesuatu gitu, kayak, "Ini loh badan kamu tuh secapek ini, kamu selama ini udah kayak gini." Jadi kayak jadinya, lebih ke pusat ke sana sih kalau dari aku, gitu, Kak. Oke, tadi siapa namanya? Karin ya? Iya, Karin. Oke, makasih banyak Karin udah share pengalamannya relaksasinya. Iya, oke berarti tadi kalau dari Karin, ketika relaksasi tadi lebih ke ada yang mau disampaikan ya ke diri sendiri, kayak, "Ya kamu lelah, kamu capek," gitu ya. Mungkin mau bilang juga, "Udah istirahat dulu yuk," gitu, "kita rehat sejenak," gitu ya. Iya Terus nanti kita, coba berjuang bersama lagi gitu ya Karin ya? iya bener, Kak, Mhm gitu. mhm. Nah tadi Karin bilang kan, sebelumnya mencoba relaksasi ya? Iya, lebih ke Heeh. meditasi sih, Kak, Oh kalau meditasi, oke. Heeh. Kalau yang tadi ada bedanya nggak, Kak? semuanya kalau dari aku pribadi itu lebih kayak Mhm sama-sama aja sih, karena sama-sama, menenangkan buat akunya juga, terus jadi mhm kayak, lebih ngerenungin apa sih yang badan aku tuh udah perbuat buat aku gitu loh. Bukan mhm. kalau kalau dulu awal-awal mungkin aku lebih kayak mikirnya, eee, mengenai permasalahan apa aja yang di hidup aku gitu. Tapi kalau misalkan akhir-akhir ini yang aku rasain tuh lebih kayak, ini loh badan badan kamu tuh udah kayak sejauh ini buat berproses gitu. Take your time gitu sih, lebih ke gitu sih, Kak. Oke, nice, good. Oke, makasih banyak Karin udah sharing. Makasih juga, Kak. Iya, mhm. Iya, bener ya kata, Karin bagus bagus itu. Jadi, dengan relaksasi salah satunya juga selain kita membuat diri kita tenang ya, kita juga bisa lebih aware sama diri kita. Kan tadi, kita ngecek dulu kan, udah rileks belum semuanya, oh kayaknya ada yang tegang nih, bagian tangan misalnya, kok kayaknya agak berat ya, oh karena tangan aku ini saking sering ngetiknya misalnya, dia udah, berusaha segitunya ya untuk membantu aku selama ini ngerjain skripsi, misalnya ngerjain tugas-tugas gitu. Nah itu boleh banget, itu tadi yang kita awal latihan itu masih level dasar sih, tapi kalau mau lebihnya lagi tadi yang di-share Kak itu boleh banget teman-teman setelah itu boleh lebih coba lagi telusuri apa ya, selain nafas sama hitungan ya,
coba lebih telusuri lagi, apa ya badan aku rasain, bagian kaki seperti apa ya, bagian tangan seperti apa ya, kayak atau tadi dari nafasnya juga misalnya, "Kok nafas aku nggak bisa panjang ya? Wah kayaknya aku udah terlalu capek deh, kasihan ya badan aku. Makasih ya badan," gitu, "udah berjuang sama ini." Kayak gitu-gitu. Jadi, bisa banget, sama yang tadi di-share Karin dan, teman-teman juga mungkin bisa nerapin ya relaksasi ini nggak cuman tadi, tapi setelah ini setiap hari coba diterapkan. Nanti, teman-teman kalau misalnya ngerasa itu berhasil, ngerasa itu, bisa gitu ya, teman-teman boleh share juga ke yang lainnya gitu untuk, "Ayo kita coba, lakuin relaksasi." Karena ini caranya gampang ya, tapi emang agak susah buat konsisten gitu. Oke mungkin itu salah satu teknik, self healing yang bisa aku ajarkan di sini. Selebihnya masih banyak teman-teman boleh, search di YouTube juga banyak gitu ya. Karena kalau di sini sekarang nanti mungkin kita sampai malam ya webinarnya. Gitu, oke, lanjut lagi ke PPT ya. Terima kasih teman-teman. Oke, nah ini slide terakhir sih dari aku, jadi terakhir yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua adalah meskipun orang tua, pasangan, teman, dan yang lainnya tidak menyayangi kita, tapi setidaknya Tuhan memberikan satu orang yang bisa selalu mendukung dan selalu ada untuk kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi, sayang banget ya kalau misalnya satu orang itu nggak kita manfaatkan, nggak kita syukuri, nggak kita rangkul juga gitu. Karena Tuhan sudah sediakan itu gitu. Jadi yuk sekarang kita rangkul diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk menjadi orang yang percaya diri, untuk menjadi orang yang bisa mengatasi masalahnya secara mandiri, dan untuk menjadi orang yang bahagia. Oke, kalau gitu sekian materi dari aku. Mungkin sekarang, bisa masuk kita ke sesi diskusi ya. Terima kasih Oke. teman-teman semua. Thank you Tianggi untuk pemaparannya. Ini sangat-sangat relate ya sama aku ya. Ini keseringan insecure ya. Aduh. Oke. Oke, dan buat teman-teman nih yang mungkin masih penasaran atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mangga bisa langsung di chat aja di kolom chat untuk mengajukan pertanyaan ya. Nanti kita bakal diskusi bareng sama Tianggi mengenai materi hari ini gitu loh. Ya. Maka teman-teman yang mungkin masih ada kegelisahan di dalam hati ya, mungkin terus juga masih ada yang, aduh aku teh asa kayak gimana gitu ya. Nah, mangga sok. Aku bacain data Anggi ya. Boleh boleh. Oke, ini pertanyaan pertama. Ada dari Sabila Faza atau Caca dipanggil teh. Ini dari biologi. Pertanyaannya adalah, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk melampiaskan emosinya. Bagaimana cara agar dapat beralih dari cara melampiaskan emosi yang negatif atau merugikan menjadi sesuatu yang positif teh atau bermanfaat bagi orang lain. Gimana tuh teh? Oke, dari Caca ya? Ya. Ya, oke makasih Caca atas pertanyaannya. Nah, gimana ya caranya biar bisa mengekspresikan atau melampiaskan emosi dengan cara yang positif gitu ya? Karena sebelumnya negatif. Mungkin ada kalau yang negatif ada juga ya caranya yang jadinya self harm gitu ya, atau jadinya marah-marah ke orang lain dan lain-lain gitu. Nah, kalau cara untuk positif sebenarnya mungkin bisa berawal dari apa sih yang kita senangi, apa yang kita suka gitu. Kalau misalnya kita suka ngomong, boleh berarti dengan curhat ke orang lain kan gitu. Atau kalau misalnya kira-kira nggak ada orang yang bisa dijadikan teman curhat, nggak apa-apa ngomong sendiri aja. Itu nggak masalah kok asal nggak ada yang lihat ya. Jadi misalnya kita di kamar kosan gitu, terus kayak, ya udah, karena kalau aku sendiri, aku, tipe orang yang seneng ngomong gitu ya, kayak bawel. Jadi, ketika aku butuh untuk melampiaskan emosi aku tuh, aku jadinya ngomong sendiri gitu, kayak di kamar, terus aku kayak ngomong, "Iya, aduh aku rasanya kayak gini sekarang, tapi it's okay lah," kayak gitu-gitu. Jadi ngobrol, self talk gitu ya. Atau kalau misalnya aku ngerasa ada beberapa permasalahan nih, tapi kayaknya di pikiran tuh rumit banget gitu. Jadi aku record, suara aku curhat gitu, aku record terus aku dengerin lagi. Nah, kalau kita dengerin lagi biasanya kita tahu, "Ih, ini ngomong apa sih?" Kayak, "Oh, ternyata kayaknya dari yang diomongin tuh masalahnya cuman ini doang," gitu. "Oh, ternyata semuanya berpusat ke ini," gitu. Jadi biasanya atau karena itu aku suka ngomong ya, misalnya kalau teman-teman suka nulis, boleh dibikin diary gitu. Nah, diary-nya ini bukan diary yang kronologis kayak, hari ini aku makan pagi, aku ketemu teman-teman, nongkrong di sini, enggak. Tapi lebih ke apa sih yang kita rasain dan kita pikirin saat di hari ini gitu.
Jadi misalnya hari ini aku ngerasa sedih karena bla bla bla, yang aku sering pikirin adalah tentang ini bla 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 gitu. Nah terus, kalau nggak diary, kalau teman-teman suka nulis, bisa juga, bikin konten-konten tulisan yang bisa di-share ke yang lain gitu ya. Karena, aku ada kenalan namanya Kar eee, Astuti ya, Kartini Astuti, namanya Kartini F. Astuti. Dia ini anak ITB, sekarang udah lulus tapi lulusan ITB. Sekarang, dia punya platform, bukan platform sih, lebih ke itu akun Instagram dia, tapi isinya adalah konten-konten yang inspiratif gitu ya. Followers-nya udah banyak gitu, mungkin bisa dibilang dia influencer gitu ya. Nah, ternyata konten-konten itu berawal dari mana? Berawal dari dia tuh nggak bisa mengekspresikan dia tuh orang yang nggak susah untuk ngomong gitu. Bahkan katanya waktu kecil, dia sampai dikira bisu sama teman-temannya, saking dia takut untuk ngomong, gitu. Sedangkan, ketika dia remaja gitu, dia ngerasa, "Aduh kayaknya aku harus tetap mengekspresikan emosi yang aku punya emosi yang aku rasain," gitu. "Gimana ya caranya? Tapi aku takut untuk mengungkapkan secara verbal," gitu. Nah, pada akhirnya dia menuangkan itu lewat tulisan-tulisannya, tulisan yang dia bagikan di Instagram-nya itu. Dan ternyata itu membantu banget katanya buat dia. Jadinya dia punya media sekarang untuk mengekspresikan emosinya gitu. Nah itu kalau tulisan. Atau kalau dalam bentuk karya lain misalnya videografi gitu ya, kayak teman-teman bisa buat, video untuk ngungkapin apa yang dirasain atau apalah banyak lah intinya coba berawal dari apa sih yang hal yang teman-teman suka. Nah, gunakan itu sebagai media untuk mengekspresikan emosi, gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Caca. Gimana, Ca? Apakah terjawab, Caca? Mangga. Jadi bisa di berbagai media ya, Teh ya, untuk apa namanya itu, meluapkan emosinya, Teh ya, gitu. Iya. Oke. Alhamdulillah terjawab, Cenah Teh. Oke, Oke. alhamdulillah. Dan buat teman-teman yang mau nanya langsung aja ya, ditulis di komen dulu dengan format nama _prodi _izin bertanya. Dan sekarang Teh Anggi udah ada yang nanya dari Tania. Oke. Mangga Tania bisa mau on mic, mangga langsung aja. Halo, suara aku kedengar nggak? Kedengeran, Tania, aman-aman. Oh iya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat MC yang udah ngasih kesempatan. Aku juga mau ngucapin makasih buat Teh Anggi, pemateriannya yang luar biasa menarik ya, Teh. Jadi kenalin, aku Tania dari Statistika 2017. Nah, berhubung tema hari ini salah satunya tentang kepercayaan diri ya, Teh ya. Nah, apa ya? Aku tuh ngerasa akhir-akhir ini ngerasa nggak percaya diri untuk menjadi pendengar yang baik gitu, Teh. Nah, bahkan bisa dibilang lebih ke arah takut untuk menjadi pendengar. Nah, aku tuh takut respon yang aku kasih nggak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dia gitu. Nah, apa ya, dampaknya tuh takutnya orang itu jadi takut cerita ke orang, takut juga nggak mau lagi cerita ke orang, atau kesannya percuma untuk cerita ke orang lain. Nah, pertanyaan aku, ada nggak sih Teh tips menjadi pendengar yang baik? Terus ada nggak sih kata-kata yang ibaratnya do and don't apa ya, menjadi pendengar? Terus juga menurut Teteh pendengar yang baik itu seperti apa sih? Itu sih masalah aku. Makasih Teteh. Oke, terima kasih Tania pertanyaannya. Ini aku langsung jawab ya. Jadi untuk temanya berarti gimana sih caranya menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, oke, emang aku akui juga bahwa untuk menjadi pendengar yang baik bukan hal yang gampang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita harus mendengarkan orang lain di saat kita pun lagi nggak fit secara psikologis gitu. Kayak kita pun lagi nggak baik-baik aja, terus ada yang mau cerita misalnya ke kita. Nah, cuma mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita ingin menjadi pendengar bagi orang lain adalah yang pertama, dengarkan dulu. Jadi ketika ada orang yang cerita ke kita dengarkan dulu. Jangan kita langsung kasih solusi,
jangan langsung kita kasih judgement gitu. Kita dengerin dulu aja, apa sih yang dia sampaikan, apa yang mau dia ungkapkan. Kalau gak ada kata-kata yang dia keluarin tapi dia nangis, ya udah dengarkan dulu tangisannya gitu. Jadi yang pertama dengarkan dulu, yang kedua baru dari situ kan kita setelah mendengarkan, kita bisa lihat, oh kira-kira apa yang dia butuhkan. Yang kedua tuh kita mencari tahu apa yang dia butuhkan gitu. Apakah dia butuh untuk didengarkan aja, atau dia membutuhkan, solusi gitu. Kan beda ya, oke, ada orang yang oh berarti bentar lagi ya kita diskusi. Ada orang yang, maunya didengerin aja atau butuh pembenaran aja. Jadi sebenarnya ketika dia cerita, dia tuh nggak mau dikasih solusi gitu. Nah jadi kita cari tahu yang dibutuhkan tuh hanya didengar atau dikasih solusi gitu. Nah cari tahunya gimana sih? Bisa kelihatannya dari, cerita yang dia sampaikan, atau kita boleh kok kalau misalnya kita nggak tuh apa sih yang dia butuhkan, kita nanya aja, "Oke, nah dari cerita yang kamu sampai ini kira-kira apa sih yang kamu butuhin dari aku sebagai yang mendengarkan, biar aku bisa memenuhi ekspektasi kamu," gitu. "Kamu butuh didengerin aja atau butuh pendapat aku juga nih terkait masalah yang kamu alamin?" Misalnya gitu, itu boleh kok kita tanyain gitu. Jadi, 2 hal itu sih dan kalau misalnya kita merasa kita nggak capable, kita nggak bisa memberikan solusi, nggak masalah kok karena kita nggak punya kewajiban sebagai problem solver ya gitu. Jadi ketika misalnya nanti kita udah ngedengerin terus kita bilang aja, "Wah oke, tapi maaf banget nih aku pun sekarang belum kepikiran solusi untuk kamu." Atau mungkin kita coba, cari bareng-bareng kali ya gimana gitu. Jadi kayak gitu lah, disampaikan dengan baik, tapi yang mungkin, perlu di-highlight adalah tadi ya, yang pertama intinya dengarkan dulu. Karena banyak orang yang mendengarkan cerita orang lain itu, dia langsung nge-judge, dia langsung ngasih saran, atau bahkan dia langsung cerita balik gitu, padahal orang ini mau didengarkan. Kayak gitu, mudah-mudahan terjawab ya Tania. Sorry. Oke, Teh Anggi, thank you banget. Dan Teh Anggi, ini ada satu pertanyaan terakhir, Teh Anggi. Ini ada dari Ichen Mufrida dari Statistika. Pertanyaannya adalah, apa yang harus ditanamkan dalam diri supaya bisa mendorong diri kita untuk mulai atau lebih mencintai diri sendiri dan mendorong kita untuk lebih berkembang tanpa membandingkan dengan orang lain, Teh? Seperti itu pertanyaannya. Tentang social comparison ya? Ini, mungkin yang perlu tadi sebenarnya ada beberapa yang disampaikan ya di materi gitu. Cuma mungkin yang perlu ditambahkan adalah, kita perlu ingat juga bahwa yang bertanggung jawab atas diri kita, atas hidup kita adalah diri kita sendiri, gitu. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mengikuti ekspektasi orang-orang gitu, nanti pada akhirnya yang bertanggung jawab itu diri kita sendiri kok atas hidup kita. Misalnya nih, kita ngebandingin sama orang ya kayak, "Oh, kok dia, punya organisasi banyak ya?" Gitu. Nah, aku mau ini aku kasih contoh klien aja kan biar lebih konkret ya. Jadi, ada yang datang ke aku terus dia bilang, "Kak, aku selalu ngerasa aku tuh jauh dari teman-teman aku. Mereka tuh hebat, mereka punya banyak pencapaian, mereka aktif di sana sini gitu ya, sedangkan kalau misalnya aku tuh masih jauh, aku masih belum ekspor apa-apa gitu ketika masuk kuliah ini," gitu. Aku ngerasa tertinggal banget sama teman-teman aku. Oke, nah terus, eee, dia jadinya ikut segala macam organisasi komunitas. Bahkan jadi kan kita tuh biasanya ada formulir riwayat hidup ya. Bahkan formulir itu kolom yang untuk organisasi atau kegiatan di luar akademik, nggak cukup. Karena dia dalam satu waktu sampai 10 organisasi atau komunitas gitu. Padahal dia, masih kuliah kan gitu, jadinya dia keteteran, dia capek, lelahnya nggak cuma secara fisik tapi secara psikologis juga gitu. Karena dia memenuhi, tadi ekspektasi orang-orang atau ingin ingin sama dengan orang-orang gitu. Dan ketika ditanya, eee, "Emang kamu ingin mengejarnya seperti apa sih? Sampai mana?" Gitu. Dia pun nggak tahu ternyata. Karena dia juga nggak jelas juga sih, apa sih yang dia ingin kejar tuh, eee, kalau jadi inginnya tuh ya sama aja dengan orang lain. Nah, kalau gitu kan akan capek gitu. Dan sekarang ketika dia lelah secara psikologis, kan orang-orang yang, teman-temannya itu yang dijadikan pembandingnya, itu
nggak ada andil juga kan dalam mengatasi masalahnya gitu. Jadi coba mungkin perlu ditanamkan juga, kita yakini bahwa yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah hidup kita sendiri. Jadi kita tentukan jalan hidup kita apa, tujuannya mau kemana, biarkan orang lain punya jalannya sendiri, karena yang kita lihat mereka sukses, mereka bahagia pun kita nggak tahu di baliknya seperti apa, kita nggak tahu strugglingnya seperti apa gitu. Bisa jadi kalau kita menjadi mereka, kita pun nggak bisa, dan mereka jadi kita, mereka pun nggak akan bisa gitu. Jadi fokus aja sama apa yang kita impikan, sama jalan yang udah kita buat. Seperti itu. Kalau misalnya kita melihat orang lain, tumbuhkan growth mindset, yaitu, pola pikir untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang lain, wah dia hebat ya, dia punya prestasi A, B, C, kita jadikan itu sebagai referensi untuk motivasi kita. Tapi jangan jadikan itu untuk membuat kita jadi merasa down, merasa insecure, merasa rendah gitu. Itu sih mungkin mudah-mudahan terjawab ya. Amin. Dan berarti udah ada 3 pertanyaan yang terpilih ya Teh ya. Dan mohon maaf banget nih ya Kang Teteh yang udah nanya. Namun karena waktu terbatas, jadi kita cukupkan dulu ya untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Dan mungkin buat nanti Kang Teteh yang mau bertanya lagi, bisa langsung aja di follow ya Teh ya, di Instagram di @tanyapsikologi, atau di Instagram Teh Anggi ya Teh ya, di Boleh. @anggimayang_sr. Bener kan Teh? Iya, udah dikepoin ya. Oke. Kita ucapin bareng-bareng ya, ucapan terima kasih banyak kepada Teh Anggi. Kita kayak tadi lagi kayak, makasih Teh Anggi gitu ya teman-teman 3 kali ya. Aduh. 1, 2, 3. Makasih Terima Teh kasih Anggi. Teh Anggi. Makasih Teh Anggi. Iya. Makasih, Kak. Oke, thank you banget buat Teh Anggi yang udah memberikan pemaparan pada siang hari ini. Thank you banget buat Teh Anggi, kemudian juga kepada para partisipan dan juga kepada panitia yang telah menyiapkan webinar pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga harapan teman-teman dapat terjawab dengan kegiatan pada siang hari ini. Kalau gitu, Ahlamnya sebagai MC pamit. Thank you banget buat semuanya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Bye-bye.